Kita akan lihat bersama-sama dari para pembalap-pembalap yang turun di kelas R15 Professional Riders. Mereka yang akan dihadirkan adalah Gupito Kresna, 23 dari Yamaha Yamalub ZR ARL PT Reina SMR RBT 34 The Strokes 55. Ada lagi 60 Wahyu Aji Trilaksana, sang Gatot Kaca, apakah pada kesempatan kali ini akan memiliki kesempatan baik, di mana di kelas sebelumnya ia mengalami masalah. Dan mari kita lihat untuk grid ketiga akan diduduki oleh Vanisar Nurjabat dari Yamaha Buff Yamalub Akai Jaya MBKW 2 Pirelli RCB. Sementara di urutan keempat ada pembalap muda dari Gordon Giok Restek. Dia adalah Alif Adamsyah. Sementara Alfi Husni yang dipersiapkan oleh The Stroke 55 bersama Ziar. Pada kesempatan kali dia akan menduduki grid yang kelima. Keenam ada sosok muda asal Yogyakarta berkartu izin statkan Papua. Dia adalah pembalap dari Akai Jaya MBKW 2 Pirelli RCB. Siapa lagi kalau bukan Yamaha Buff Yamalub Akai Jaya MBKW 2 Pirelli RCB Papua. Dia adalah Nicky Hayden. Ya. Setelah Nicky Hayden ada pembalap kelahiran Purwokerto Jawa Tengah, Yamaha Yamalub TDR Carglass SJRT RRS IRC SDCRT. Dia adalah Reza Hanum 78 di grid ke-7. Grid ke-8 ada Gilang Akbar Roland, Yamaha Yamalub Kayaba Sejati SRG HDS Racing. 9 Wahyu Nugroho Jawa Tengah bergabung bersama Yamaha Yamalub Pirelli Bahtera Racing Team. Dan di urutan terakhir ada Wawan Welo, Yamaha Yamalub Pirelli Bahtera Racing Team Jawa Barat. Dan seluruh pembalap sudah berada di posisinya, akan memasuki jalannya warm up. Anda yang masih menyaksikan jalannya Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes, terlihat saat ini dari grid position, umbrella girl sudah bergeser, para kru juga sudah meninggalkan tempat, dan di sini tentu akan terjadi persaingan yang amat rumit antara Vanisar Nurjabat dan juga Gupito Kresna. Saya percaya pembalap yang berasal dari Sulawesi Selatan ini akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk tampil di atas trek, karena bertemu dengan pembalap-pembalap yang tentunya tidak mudah untuk dapat ditaklukkan. Sosok Gupito Kresna tentu akan menghadapi perlawanan juga, yakni Alfi Husni, yang pada kesempatan kali ini bernaung pada satu bendera yang sama. Namun Alfi Husni perjuangannya untuk mengamankan Gupito Kresna ini tentu juga akan cukup merepotkan bila Alfi Husni tidak bisa mengendalikan laju motornya dengan baik di tengah-tengah pertarungan, menghadapi seperti Alif Adamsyah, kemudian juga Vanisar Nurjabat, ada lagi si Gatot Kaca Wahyu Aji Trilaksana. Dan lagi ada Gilang Akbar Roland, pembalap yang nampaknya penuh misteri. Pada setiap balapannya tiba-tiba pembalap ini tampil memukau. Kadang-kadang pembalap ini juga tiba-tiba diam saja, stuck pada posisi yang ia dapatkan. Namun kadang pembalap ini juga bergejolak membara. Sementara kita juga menunggu bagaimana Wawan Welo dalam menghadapi pertarungan di Professional Riders bertemu dengan Wahyu Nugroho. Satu bendera dengan Wahyu Nugroho, dia adalah pembalap Wawan Welo, Yamaha Yamalub Pirelli Bahtera Racing Team. Sore hari ini atau saat ini di jalannya race, kita akan melihat upaya pertarungan yang tentunya akan lebih sengit lagi. Oke, warm up lap yang dilakukan.
Kalau kita perhatikan Wahyu Nugroho masih bersama Wawan Welo dengan tenang berada di belakang. Ya, kalau kita lihat di sini juga ada Reza Hanum, satu-satunya pembalap Carglass nampaknya. Ya, pembalap Yamaha Yamalup TDR Carglass SJCRT RRS IRC. Reza Hanum tentu memiliki beban yang lebih berat karena ia saat ini tidak bertandem dengan pembalap manapun. Ini tentu membutuhkan stamina kemudian skill untuk bisa menghindari rival-rivalnya. Berbeda dengan Gupito Kresna bersama Alfi Husni, Wahyu Aji harus berduet juga dengan Gilang Akbarolan. Wahyu Nugroho dengan Wawan Welo ini berbeda dengan Reza Hanum, ia sendirian. Bendera merah sudah bergeser, artinya sesaat lagi kita akan saksikan aksi yang luar biasa. And go! Lepas sudah. Oke, kita lihat Wahyu Aji. Wahyu Aji disambar saja oleh pembalap yang ada di sebelah kiri, tampaknya Gupito Kresna. Pada kesempatan kali ini memanfaatkan kelemahan Wahyu Aji pada salah satu sudut tikungan. Oke, kita juga akan melihat bagaimana 69 bergerak cepat sekali. Nicky Hayden 48 ada di sana. Alif Adamsa. Pertarungan hebat, mereka masih berjajar rapi. Alfi Husni tiba-tiba membuat satu gebrakan yang berbeda. Pembalap yang saat ini menggunakan nomor start 143 Alfi Husni tentunya dipersiapkan dengan matang untuk berbicara banyak. Naik pada posisi depan. Sementara, hampir saja para pembalap ini bersinggungan, namun dalam mengatur ritme balapannya mereka begitu cekatan, begitu cerdik menghindar dari tekanan-tekanan lawan. Oke, trek tampaknya mulai berdebu di beberapa titik tikungan. Pembalap-pembalap ini tentunya sedikit harus meluangkan konsentrasinya pada debu dan kerikil yang ada di sana. Kita perhatikan bersama tampaknya pembalap yang di sebelah kiri mulai menunjukkan aksi perlawanan yang cukup gemilang adalah Nicky Hayden. Oke, Nicky Hayden akankah berhasil pembalap Yamaha Bava Akai Jaya. Oke, begitu bagus Nicky Hayden. Kita lihat Vanisar Nurjabat. Vanisar atau Iksan Lala. Vanisar Nurjabat, Nicky Hayden, Gupito Kresna ada di barisan terbaik, dimanfaatkan oleh Alfi Husni. Saat ini mencoba berbicara di depan kembali Alfi Husni, namun Akai Jaya terus merapat lagi. Duo pembalap Akai Jaya di sana 69 Nicky Hayden bersama satu kekuatan nomor start 19 yakni pembalap Iksan Lala. Sedikit melemah. Ini kita lihat Gupito Kresna memimpin lajunya balapan, namun nampaknya sejenak ia harus bertahan mengatur strategi karena ancaman kembali bertubi-tubi. 78 Reza Hanum belum dapat momen aman. Iya, kita nantikan dari darat tikungan Alfi Husni. Luar biasa, Iksan Lala kembali. Iksan Lala memainkan peranannya dengan cekatan. Iya, begitu bagus, brilian sekali. Pembalap Sulawesi Selatan ini berbicara di posisi terbaik. Kita nantikan lap demi lap pertarungan yang dimiliki. Apa yang akan dilakukan dari darat tikungan? Nicky Hayden nampaknya menghadapi satu perlawanan yang cukup berat. Kita nantikan pontang-panting pergerakan yang terjadi di barisan 1, 2, 3, 4 pembalap pada salah satu titik tikungan yang sama. 23.
Ada pembalap Gupito Kresna. Begitu bagus permainan yang ditunjukkan oleh Gupito Kresna untuk mengungguli lawan-lawannya. Kita nantikan fight yang terjadi pada kesempatan kali ini. Kita tunggu apa yang akan dilakukan. 23 Gupito Kresna, Vanissar Nurjabat, Nicky Hayden, Alvi Husni. Di sebelah Alvi Husni ada Gilang Akbar Roland. Ini tentunya menjadi pertanyaan besar. Munculnya sosok, apa yang dilakukan? Nampaknya mereka memberikan instruksi untuk save, amankan. Karena berbahaya sekali kalau kita perhatikan. Hampir saja semuanya merebah pada permukaan aspal. Namun kita lihat mereka begitu cerdik dalam mengatasi masalah di daerah tikungan. Kemelut yang terjadi, kembali kita lihat Gupito Kresna dibayangi satu perlawanan dari Vanissar Nurjabat. Lap demi lap, kali ini masih banyak lap yang harus dilalui. Mereka harus benar-benar mengatur ritme dengan baik. Oke, ini dia kekuatan yang mulai berbicara di sana. Gupito Kresna. Gupito Kresna, ia mencoba untuk sedikit menyingkir dari posisi berbahaya. 23 Gupito Kresna tempatkan di urutan. Hampir saja terjadi penekanan yang berbahaya antara Gupito Kresna dan nampaknya Gilang Akbar Roland. Oke, lap kali ini masih cukup panjang. Semestinya pengaturan strategi dan ritme balapan harus benar-benar diamankan oleh mereka untuk bisa menyelesaikan seluruh putaran dengan baik. Inilah saudara urutan sementara Gupito Kresna, Vanissar Nurjabat, Nicky Hayden, Alvi Husni, Gilang Akbar Roland, Wawan Belo, Alif Adamsyah, Reza Hanum, Wahyu Aji Trilaksana Dana, ada Wahyu Nugroho di barisan terakhir. Percepatan posisi, pergeseran silih berganti. Mereka berusaha mengambil racing lane dengan bagus, dengan cekatan. Mereka mencoba untuk membebaskan diri dari kepungan lawan. Alvi Husni. Oke, kita nantikan Alvi Husni 63 mencoba 69. Nicky Hayden membayanginya. Tajam sekali tekanan yang dilakukan oleh Alvi Husni membuat sosok 69 Nicky Hayden pada kesempatan kali ini mencoba untuk merapikan laju motornya pada posisi yang aman. Dan kini nampaknya kekuatan dari Nicky Hayden coba ditukar dengan munculnya sosok pembalap Vanissar Nurjabat. Kita lihat Vanissar Nurjabat, saudara. Ia mengerti bahwa kekuatan pembalap Nicky Hayden terdesak. Ia langsung ambil peranan untuk mengamankan laju Akai Jaya. Oke, kembali kita lihat kemelut yang terjadi di mana 23 saudara. Ada kekuatan pembalap yang kembali berbicara di depan, siapa lagi kalau bukan Gupito Kresna. Kita nantikan Gupito Kresna yang tampil pada lap demi lap kali ini. Kita lihat sosok Gupito Kresna yang terus berjuang dengan power yang luar biasa. Power yang begitu bagus dari stroke dan 55. Gupito, siapa yang mulai berbicara? Merangsek di sana. Ancaman Vanissar Nurjabat. Saudara, nampaknya pembalap Yamaha Buff Akai Jaya pada kesempatan kali ini menunjukkan performa yang bukan main dan bukan main-main pada kesempatan kali ini. Begitu cerdik, begitu cekatan bocah-bocah ini menghindari tekanan-tekanan lawan. Alvi Husni, Vanissar Nurjabat, ada lagi 23. Siapa lagi kalau bukan Gupito Kresna membabi buta di barisan depan. Satu pembalap overtake hampir saja terbuang dari jalur balapan.
namun kembali ia merapatkan laju motornya di atas trek. Sementara kita lihat mengular beberapa pembalap dari daerah tikungan. 23, begitu perkasa pembalap Gupito Kresna dalam mempertahankan laju motornya lewat tekanan-tekanan yang terjadi. Pembalap ini berjibaku begitu sempurna, saudara. Kita tunggu lap pada kesempatan kali ini, masih 4 lap lagi, 4 putaran, 4 putaran. Strategi apa lagi yang akan ditunjukkan? Bagaimana dengan bocah-bocah Bahtera Racing? Bagaimana dengan bocah-bocah yang bergabung bersama HDS Racing? Akankah ada percaturan barisan terdepan di sisa lap yang ada? Karena nampaknya pada kesempatan kali ini Akai Jaya dan juga pembalap-pembalap dari Yamaha yang Luxiar ARLPT, Reina SMR RBT 34 Struk 55 yang masih berada di bawah. Kita lihat bersama yang pada kesempatan kali ini berbicara 143 Alfi Husni. Begitu cerdik Alfi Husni ngambil peranannya. Namun nampaknya Alfi Husni ini adalah pembalap yang pada kesempatan kali ini bertugas untuk mengamankan posisi sang rekan, yakni 23 Gupito Kresna. Alfi Husni, pembalap yang ditempatkan pada posisi yang bagus, saat ini mengawal laju dari Gupito. Apakah akan terjadi overtake? Karena berbahaya. Ada pembalap Iksan Lala di sana atau Vanisar Nurjabat lagi dan lagi. Vanisar Nurjabat mulai menghantui 2 benteng kekuatan yang ada di barisan depan. Akankah kali ini bertahan? Oh, berbahaya kawan-kawan. Kita lihat power dari 48 Alif Adamsa. Darah muda pada Alif Adamsa menjadi satu pertimbangan. Alif Adamsa emosi sekali bila tidak bisa mengatur strateginya di tengah-tengah senior. Ini justru akan memporak-porandakan pertarungan yang terjadi. Mari kita lihat bersama sosok muda Alif Adamsa ada di sela-sela pertarungan. Ini akan menjadi satu perlawanan yang luar biasa. Wow. Cepat sekali di sini ada pergerakan dari Wahyu kita lihat. Wow, Wawan Welo, wow. Alif Adamsa, best. Alif Adamsa luar biasa sekali. Pembalap ini membuat satu terobosan yang luar biasa. Kali ini membuat satu pergerakan yang berbeda. Sosok darah muda Alif Adamsa. Sementara nampak jelas sekali mereka melakukan braking. Oh, Wawan Welo juga ada di sana. Ini tentunya membahayakan. Perhatikan pergerakan hebat mereka. Luar biasa sekali. Kemelut terjadi di sisa lap yang ada. Alfi Husni kali ini berbicara di barisan depan. Dan kita lihat, oh, Iksan Lala kembali. Duel terjadi. Wow. Alif 48. Alif Adamsa, Gordon Gyökerestek. Apa yang akan ditunjukkan? Wow, berbahaya. Alif Adamsa di luar dugaan Alif Adamsa mampu membungkam laju lawan-lawannya. Strategi yang sangat ciamik ia tunjukkan. Satu strategi trik yang bagus di sisa-sisa lap akhir. Alif Adamsa membabi buta lepas di depan. Dan kali ini mereka yang berada di belakangnya mulai kelimpungan. Yang berada di belakangnya mulai mengakui Alif Adamsa memiliki performa yang sangat gemilang. Oke, the last lap. Satu tontonan yang menggetarkan, satu pertarungan yang menggila.
Kali ini apakah hanya satu lap saja sosok Alif Adamsa ada di depan? Tidak, ternyata dia kembali ke depan. Kembali masuk di 3 barisan terbaik. Wow, berbahaya tampaknya. Seluruh pembalap sudah mulai kehilangan racing lane-nya. Pengaturan strategi tampaknya akan berubah di lap-lap terakhir. Wawan Welo, Bahtera, kemudian di sini Iksan Lala. Wah, lagi-lagi 23. Coba meredakan pertarungan. Siapa lagi kalau bukan pembalap Gupito Kresna. Sementara kita juga melihat bagaimana Alfi Hosni fight terjadi. Wow, bocah Jogja kali ini mencoba berbicara. Satu daerah tikungan Wawan Welo berbicara di urutan kedua. Wawan Welo, perhatikan bersama Wawan Welo, si kancil yang satu ini nampaknya boleh bertubi-tubi dan sangat cerdik sekali bergerakan mencuri perhatian lawannya. Ia lakukan di sisa lap yang ada. Wow, gempuran Wawan Welo nampaknya akan berbuah manis. Wow, Wawan Welo yang berada di urutan ketiga. Alif Adamsa, lagi-lagi Alif Adamsa membuat pertarungan semakin panas. Alif Adamsa luar biasa sekali kalau kita perhatikan 48 pembalap yang bergabung bersama Gordon Giok Racetek kali ini. Wow, masuk di darat tikungan berbahaya, berbahaya sekali. Sisa lap tinggal beberapa saat lagi. Fight, oke, lap terakhir 23. Oh, Gupito Kresna, Alfi Hosni, Wawan Welo. Saudara, Alif Adamsa kali ini finish di posisi keempat, sementara Vanisar Nurjabat di posisi yang kelima. Itulah pertarungan yang menggila pada kesempatan kali ini, membuat ketegangan yang memuncak di kelas R15 Professional Riders. Gupito Kresna bersama rekannya Alfi Husni, kemudian Wawan Welo di luar dugaan masuk di barisan terbaik. Keempat ada Alif Adamsyah. Dan kelima akhirnya dimiliki oleh Vanisar Nurjabat. Kita menantikan kedatangan para juara di kelas R15 Professional Rider di posisi kelima dari Yamaha Buff Yamalop Akai Jaya MBKW 2 Pirelli RCB, kita panggil Vanisar Nurjabat. Di posisi kelima dari Gordon Giok, kita panggilkan M. Alif Adamsyah. Di posisi ketiga Yamaha Yamalop Pirelli Bahtera Racing Team, Wawan Welo. Dan berada di posisi kedua dari Yamaha Yamalop ZR PT Rena SMR BRT 34 Dastruk 55, Afni Hosni. Dan siapkan tangannya untuk juara kita dari Yamalop ZR PT Rena SMR BRT 34 Stroke L55, Gupito Kresna. Dan yang akan memberikan trofi pada sesi ini, panggilkan yang terhormat Mr. Susato selaku Presiden Director of PT Zotoride Indonesia.
Dan inilah Gupita Kresna, juara di kelas R15 Professional Rider. Alright, silakan menghadap ke kamera. Ya, kita angkat trofinya dan tunjukkan ekspresi juaranya. Alright. Orin untuk menyaksikan jalannya Superstock. Julian. Masalah saya ngasih kode ke Alfi, masalah tangan itu bukan masalah terus kita kerjasama, enggak, karena saya lihat performa mesin Alfi emang kuat di putaran atas. Maksudnya itu biar Alfi nyelip streaming saya, kita tangga-tanggaan, kita biar di lastnya biar lebih nyantai dan aman. Itu aja. Ya itu sih, jawabannya sama. Strategi tim. Kamu bisa ngerti apa yang strategi tim? Ya memang strategi sih ada. Udah kota Fatin tuh. Ada satu. Ada di. Tadi sambil Dua menit itu. tadi itu sambil beanan. Ya masalahnya itu kenapa masih sesuai ekspektasi. Ya. Jadi kedepannya insya Allah lebih baik. Oke. Kami kayaknya buat Wawan ini Wawannya. Saya nyambung pertanyaan Mas Oki tadi ya, buat Gupito sama Alpi, apakah memang sebelumnya ada semacam simulasi kalian berdua, simulasi race gitu? Apa sebenarnya kemarin beberapa hari kemarin di Boyolali ada bersama gitu? Nah, itu. Kalau saya menjawab pertanyaan Wawan itu, simulasi race itu dari hari Kamis saya tidak ada sama sekali sama Alfi. Bareng sama Alvin cuma satu lap tadi warm up tadi pagi itu cuma satu lap. Seberes finish itu latihan streaming berdua udah. Cuma kalau saya ngasih tahu Alvin, ya di sini cukup. Maksudnya kalau saya kasih apa-apa kamu harus cepet-cepet streaming saya, kamu di depan biar kita tanda-tanda kita bisa kabur. Kalau kita nggak bisa kabur kita main santai, main safety. Nanti kita last lap baru gaspol lagi. Tapi bisa kabur nggak? Tadi nggak bisa kabur, cuma last lap aja. Kebetulan sih, karena kayaknya posisi Wawan Welo juga kurang bagus sekali tadi. Kalau posisi Wawan Welo last lap bagus, paling juga taruh di depan sama saya di last lap. Ya, itu artinya penting juga buat tim lain. Ada semacam komunikasi dan strategi streaming gitu ya. Ya, alhamdulillah Alfi kalau dijadikan teammate memang sangat bagus sekali karena dia nggak mempunyai jiwa egois, dikasih tahu oke, tapi alhamdulillah Alfi juga di podium dan peringkat 2 di ISL. Ya, Iksan Lala, minta komentar Iksan Lala. Kalau saya tadi ini di SKC ada kesalahan, makanya rombongan depan kejaran. Seri 1-2 udah podium ya? Udah, seri satunya nggak ikut. Ikut. Ya. Wawannya lo. Komentarnya lo. Saya tadi cukup tenang mainnya dan saya bisa mengamankan mesin saya karena mesin saya kena limiter. Oh. Jadi gimana caranya saya bisa dinginin mesin saya? Makanya awal-awal saya sempat di belakang sambil nunggu last lap baru saya maju ke depan. Oke. Kemarin start di belakang, ya? Start paling belakang itu kenapa? Nah kalau TT kan nggak ada dari FP. Oh itu motor saya ada bermasalah, makanya dari waktu FP itu saya nggak bisa gas karena cuma manasin mesin saya sama Lion. Oke. Terima kasih. Oke. Oh, benar. Saya singkat aja sih untuk Mas Gupita sama Mas Alfi itu feeling dengan motor gimana sampai lap terakhir?
mungkin itu sempat apa kuat terus atau sempat ada loyonya gitu. Terus untuk Mas Alif juga sempat mimpin kan di pasar kan. Terus pertama itu gimana feeling motor? Ini saya akan cerita tentang feeling motor. Saya datang di Sentul itu hari Kamis. Saya hari Kamis datang itu pagi itu saya nyoba mesin spare udah ketemu, terus saya nyoba mesin utama. Tapi mesin utama itu lebih kencang dari spare. Habis itu saya nyeting utama terus itu jalan sendiri saya coba untuk ketahanan motor saya buat kira-kira 8 lap. Last lap itu temperatur cukup buat berjarak dengan musuh-musuh. Dan syukur alhamdulillah ternyata emang settingan dari hari Kamis dan hari Jumat itu emang alhamdulillah cukup gimana ya, sempurna buat race di minggu ini. Dan itu saya bisa juara 1 dan juara umum di TSR tahun ini. Itu juga berkat kerjasama semangat kita yang menemani saya setiap hari, Alfi dan tim. Itu aja. Dan bos-bos, itu penting itu. Tuan. Kalau untuk Alfi sih sama jawabannya. Alif, Oh gede-gede. Feeling motornya gimana? Kolemannya Oleon kan ya? Enggak sempat loyo sampai akhir ya? Welcome to the classy Yamaha's world. It's showtime! Bebasin diri lo! Bebasin ekspresi lo! Karena keren itu, kita yang nentuin! Feel the energy of classy Yamaha. Fiturnya up to date. Koneksi always on. Dengan teknologi New Blue Core Hybrid 125. Kemana aja, siapa aja, makin seru bareng Fazio. Feel the hype, get the vibes. Yamaha Fazio, color up your life. Yamaha, semakin di depan, full gaspol. Kita main tebak-tebakan yuk. Yang kalah dicoreng ya. Apa yang kalau disobek malah bikin untung? Harus disobek lah. Sepertinya foto mantan. Dasar istri.
Salah semua. Aku tahu nak, gebiar hadiah sobek label Yamaha Loop. Nah, betul banget lu. Gak biar hadiah, sobek label Yamaha Loop. Sobek labelnya dapat hadiahnya. Info lebih lanjut, cek ke www.yamahalooppromo.com. Program ini diperuntukkan untuk konsumen dan mekanik loh. Bedanya, kalau konsumen bisa dapat hadiah langsung dan ikut undian. Kalau teman-teman mekanik bisa dapat poin yang ditukar dengan uang digital. Sementara kita juga akan fokus untuk menyaksikan jalannya race yang terakhir. Inilah Jan Pieter Theo. Kemudian juga akan segera hadir di lintasan dalam kelas Superstock up to 1000 cc. Yang kini juga tentunya akan menegakkan balapannya. Dari Sentul kembali kita akan rasakan bagaimana para pembalap-pembalap yang memiliki motor-motor dengan spesifikasi CC begitu tinggi, yakni dari 600 hingga 1000 cc. Ada nomor 7 Asep Juliana, 48 Jan Pieter Theo, 77 Erik Saputra DKI Jakarta, 127 Aziz Fajar Sajali, Iwan Setiawan 167 yang kini tengah mengikuti jalannya cycling lap atau keluarnya mereka dari pedok atau dari pit menuju grid position. Ini sangat berguna sekali untuk menghadapi jalannya balapan di race yang terakhir. Baik, seperti biasa para pembalap akan diberikan kesempatan warm up lap 1 putaran untuk beradaptasi dengan karakter sirkuit dari Sentul ini. Dan kalau kita perhatikan sosok Erik Saputra memiliki kesempatan untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Namun kita juga pada kesempatan kali ini memiliki sosok pembalap Jan Pieter Theo yang tidak bisa dianggap remeh kemampuannya pembalap YROI Chapter Bandung ini. Saya yakin ia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyelesaikan jalannya balapan di race yang terakhir di gelaran Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis yang merupakan putaran final pada kesempatan kali ini. Baik, kita lihat bersama seluruh kru sudah bergeser pada posisinya. Suara menderu tentunya sudah terdengar begitu dahsyat dari mesin-mesin yang memiliki kapasitas CC begitu tinggi. Didominasi nampaknya pada kesempatan kali ini oleh para pembalap-pembalap dari DKI Jakarta. Warm up lap 1 putaran. Dan ya benar, Jan Pieter Theo langsung melesatkan laju motornya. Walau dalam sesi pemanasan ia langsung lepas cepat. Dan di sini ada nomor 7 Asep Juliana, nomor 7. Saat ini pun sudah bergerak cepat sekali bersama 127 Aziz Fajar yang berada di lintasan untuk menyelesaikan 1 sesi warm up lap. Oh, Jan Pieter Theo kakinya coba diangkat untuk memberikan keseimbangan. Dan kalau kita perhatikan nomor 20, mod kami 77 Erik Saputra dari daerah tikungan terlihat cukup tenang. Ia sangat seksama sekali dalam membaca karakter dari motor dan juga racing lainnya. Kalau kita perhatikan juga pembalap ini mencoba untuk tepat pada line-nya
agar nantinya saat balapan berlangsung dia tidak gagap akan racing lane yang harus dilalui. Sementara Jan Peter Theo, pembalap dari Bandung, masih ada di lintasan. Lebih awal dia akan hadir di grid position. Ya, dari daerah tikungan terakhir kita akan tunggu pembalap-pembalap ini tengah perlahan. Ya, kalau kita lihat dari seluruh pembalap ini hanya faktor kebetulan saja atau memang ada kesengajaan, saya tidak mengerti, karena seluruh pembalap hampir yang tampil menggunakan angka 7. Hanya Jan Peter Theo yang menggunakan 48. Seperti Asep Juliana nomor 17, Aziz menggunakan 127, Iwan Setiawan 167, 77, Erik Saputra. Ya, ini mungkin nomor yang cukup bagus angka 7 ini bagi para riders. Namun tidak ada hubungannya dengan hoki mereka. Kita akan lihat kesiapan race di kesempatan sore hari ini merupakan race penutup gelaran Idemitsu Blokro Yamaha Thunder Race di Sentul International Circuit. Oke, light on and go! Lepas Erik Saputra menempel Jan Peter Theo. Oke, Jan Peter Theo mencoba untuk menahan perlawanan yang terjadi. Oh, rupanya ada Iwan Setiawan maksud kami yang berada di barisan terbaik kali ini. Dan kita akan bergeser ke posisi belakang, di belakang Jan Peter Theo dan juga Aziz Fajar. Saya percaya keduanya tengah berusaha untuk bisa melajukan motornya dengan speed yang begitu tinggi. Kita lihat, oke, 48, sayang sekali Jan Peter Theo masih berusaha untuk menyeimbangkan laju motornya. Oke, kita lihat pembalap dari Carglass, siapa lagi kalau bukan Erik Saputra yang kini memimpin lajunya balapan cepat. Iya, dan nampaknya kalau kita lihat racing lane dari pembalap terdepan Erik Saputra coba diikuti jejaknya oleh beberapa pembalap lain di belakang. Namun bagaimana upaya dari mereka yang di belakang Erik Saputra, akankah bisa memperpendek jarak dengan pembalap 77 atau justru mereka ini akan tetap mengendur jauh di belakang, atau memang ini merupakan satu strategi untuk mereka yang menggunakan motor-motor super stock up to 1000 cc untuk bisa menahan laju motornya agar aman dari hentakan-hentakan sang lawan. Oke, 77 inilah dia Erik Saputra leading, meninggalkan jauh lawannya, dan disusul ada Iwan Setiawan 16748, Jan Peter Theo, Asep Juliana di urutan keempat. Itulah 4 pembalap yang kini melaju dengan baik dan dipimpin oleh pembalap 77 baru saja Aziz Fajar Sajali yang berada di barisan akhir menyelesaikan 1 putaran awal. Masih bisa kita perhatikan bersama laju yang begitu tenang oleh Erik Saputra, pembalap yang tergabung pada kelas super stock up to 1000 cc ini berada di posisi paling depan. Oke, disusul berikutnya jauh pembalap Iwan Setiawan. Akankah Iwan bisa menyelesaikan dengan baik seluruh lap yang ia lalui? Pertarungan yang begitu menggila tentunya terus terjadi pada putaran demi putaran, lap demi lap. Pergerakan dari Jan Peter Theo kita nantikan bersama-sama di sisa lap yang ada. Akankah Jan Peter Theo bisa merapat atau justru akan melemah? Oke, kembali kita nantikan 77 masih leading dan membebaskan dirinya dari kepungan lawan jauh. Dia adalah Erik Saputra. Erik Saputra 77 di kelas super stock up to 1000 cc. Nyaman sekali pergerakannya, berada pada posisi paling depan. Iya, sangat
sangat tenang sekali dalam mengatur ritme motornya. Siapakah yang kembali ke pedok? Pada kesempatan kali ini tampaknya ada salah satu pembalap yang mengurangi laju kecepatan motornya dan kembali ke pit. Oke, kembali kita nantikan performa yang dimiliki oleh 77. Menguasai jalannya balapan dengan apik dari awal balapan. Sempat ada perlawanan di trek awal keberangkatan dari para pembalap kelas super stock up to 1000 cc, yakni munculnya Iwan Setiawan di daerah tikungan pertama di posisi terdepan, membuat sedikit Erik Saputra mencoba untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan kecepatan tinggi. Ia meninggalkan laju pembalap-pembalap yang sudah berada sempat di posisi terdepan, yakni Erik Saputra kini berbicara di depan untuk meninggalkan jauh Iwan Setiawan. Kita perhatikan bersama 77. Kalau dilihat dari pertarungan di kelas-kelas sebelumnya memang berbeda sekali. Ini karena spek motor yang dimiliki, tentu memiliki kerenggangan dan juga performa yang tinggi, membuat jaraknya yang begitu jauh satu sama lain. Dan ini juga harus ditunjang dengan kemampuan pembalap tersebut untuk melaju di kesempatan kali ini, ya, karena mungkin posisinya pada posisi yang kedua, bagi pembalap kedua belum tentu berani untuk bisa menekan laju motornya dengan kecepatan tinggi, karena bisa saja pembalap tersebut tidak bisa mengendalikan laju motornya dengan baik. Ini tentunya akan berakibat fatal. Baik, kembali kita lihat Erik Saputra, laju perjalanannya tinggal 5 lap lagi, dan mari kita tunggu putaran demi putaran, lap demi lap, kekuatan dari masing-masing pembalap yang masih ada di sana. 77 Erik Saputra, 167 Iwan Setiawan di urutan kedua, sementara pembalap asal Bandung Jan Peter Theo di urutan ketiga. Urutan yang keempat Asep Juliana jauh, dan meninggalkan jalannya balapan adalah 127 R. Aziz Fajar. Nampaknya pembalap R. Aziz Fajar motornya mengalami trouble hingga ia harus menyudahi jalannya putaran lap yang ia lalui. Pergerakan yang masih ditunjukkan oleh 77 Erik Saputra. Dia adalah pembalap yang cukup mapan bergabung dengan timnya Carglass RSS. Pada kesempatan kali ini Erik Saputra tampil dengan nyaman sekali. 5 lap sudah ia lalui dengan baik. Maksud kami 4 lap, dan kita akan jelang lap yang kelima dari pertarungan yang berjalan sore hari ini. Masih mengungguli jalannya balapan di kelas super stock up to 1000 cc. Jan Peter Theo di mana dia? Oke, kita nantikan Jan Peter Theo yang nampaknya putarannya cukup bagus, dan waktu-waktu putaran adalah 1 menit 38,7. Ini dimiliki oleh Erik Saputra. Sekali lagi satu putarannya hanya menempuh 1 menit 38 detik dan dimiliki oleh pembalap 77 Erik Saputra. Ya, Erik Saputra sebetulnya bisa saja sedikit menurunkan laju kecepatan motornya karena jaraknya sudah begitu jauh dengan rival-rivalnya, namun ia tidak mau gegabah untuk mengambil keputusan tersebut. Bisa saja Iwan Setiawan justru yang akan berbicara di posisi terdepan. Sisa lap masih cukup panjang, 4 lap lagi, 4 putaran lagi. Erik Saputra masih leading dan nyaman sekali, mampu menghela nafas dengan nyaman dan lega sekali tampaknya. Oke, kita tunggu hingga lap yang terakhir dari pertarungan pembalap-pembalap di kelas super stock up to 1000 cc. 3 lap lagi bagi Erik untuk bisa menyudahi jalannya balapan. Inilah dia laju motor dari Erik Saputra.
dengan performa yang bagus, kemudian juga didukung fisik serta kepiawaian pembalap ini dalam mengatur ritme laju motornya di atas motor. Ia mampu bertahan dengan baik. Jadi endurance dari Eric juga ini sangat bagus. Lap demi lap, tinggal memasuki lap-lap akhir. Eric Saputra masih sendirian dia. Tidak ada perlawanan yang serius pada kesempatan kali ini. Kita nantikan bersama-sama Eric yang masih ada di hadapan Anda. Masih di tangkapan layar kami. Atau di depan kamera yang mengambil jalannya balapan. Masih bisa kita lihat Eric Saputra pada setiap putarannya, pada setiap lapnya. Sementara Jan Pieter Theo, di mana dia kita lihat sosok Jan Pieter Theo, 48 YROI Chapter Bandung. Ia menempatkan diri di urutan ketiga, Jan Pieter Theo. Iya, 77 masih aman. 2 lap terakhir. Eric Saputra kalau kita lihat membutuhkan stamina. Kalaupun hanya membawa motor 150 cc atau di kelas 250 cc mungkin sosok Eric Saputra ini tidak begitu lelah. Namun kini harus membawa motor dengan performa yang cukup tinggi cc-nya. Mengakibatkan pembalap ini saya yakin juga sudah mulai kelelahan untuk berputar-putar di atas trek Sentul ini untuk menyelesaikan seluruh lap yang harus dilakoninya. Demikian juga dengan Iwan Setiawan, Jan Pieter Theo dan juga Asep Juliana. Ini juga saya rasa mereka sudah mulai menurun performanya. Terlihat kecepatannya berbeda dari lap-lap sebelumnya. Dan kini Anda masih dapat melihat Eric Saputra yang masih bertahan dengan baik jelang 2 lap akhir ini. Eric Saputra begitu hebat, ia berada pada jalannya balapan di kesempatan kali ini dengan baik. Putaran demi putaran, lap demi lap ditempuh oleh Eric Saputra. Sang juragan helm yang satu ini tampaknya begitu tenang sekali. Ia tampak nyaman untuk mengatur ritme laju motornya. Bahkan sesaat lagi akan segera menyelesaikan the last lap. Baik saudara, sahabat-sahabat sekalian, kita bersyukur di gelaran putaran ketiga ini menyaksikan jalannya balapan dengan tuntas dan tentunya cuaca juga bersahabat dari gelaran Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes, di mana perlu diketahui bahwa sebelumnya saat hari pertama di sesi qualifying time trial atau QTT, pembalap-pembalap ini dihadapkan dengan cuaca yang kurang baik, yakni pada kelas super stock up to 1000 cc dan professional riders. 2 kelas tersebut akhirnya ditentukan gridnya berdasar dari hasil catatan waktu free practice. Dan baiklah, inilah pemilik nomor start 77, pembalap Eric Saputra yang akan segera menyelesaikan seluruh putarannya di garis finish. Dan kita akan lihat lap demi lap pertarungan yang dilakoni oleh jagoan-jagoan kita di kelas super stock up to 1000 cc. Mari kita saksikan, bahkan nampaknya bisa saja dilakukan overlapping pada kesempatan kali ini untuk pembalap yang berada di barisan belakang. Eric Saputra, oke, motornya masih dapat dipacu kencang, melaju dengan baik. Oh, inilah dia Eric Saputra, finish. 77 Eric Saputra menyelesaikan jalannya, finish disusul
Aziz Fajar di urutan kelima. Ya, karena ini pembalap yang di overlap. Aziz Fajar, Iwan Setiawan di posisi kedua. Dan ada Jan Peter Theo yang kali ini akan segera menyelesaikan jalannya balapan. Masih kita nantikan Jan Peter Theo bersama Asep Juliana. Ya, finish untuk Jan Peter Theo. Dan Asep Juliana. Baik, itulah pertarungan yang baru saja disudahi. Disebutkan di sini Erik Saputra pada posisi terbaik pertama. Kedua Iwan Setiawan. Ketiga ada Jan Peter Theo. Keempat Asep Juliana. Ya. Tambah motor. Tadi pas keluar tikungan teh parem, blek, mati deh. Ah. Juara keempat pembalap dari YROI Tangerang Ajul Racing, Asep Juliana. Saudara juara ketiga dari YROI Chapter Bandung ada Jan Peter Theo. Saudara juara dua dari YROI JMS GMS Mandan R15, dia adalah Iwan Setiawan DKI Jakarta. Dan sang juara kita dari Carglass RRS DKI, Erik Saputra. DKI Jakarta dilanjutkan pada juara ketiga Jan Peter Theo Bandung dan juara kedua Iwan Setiawan. Sementara sang juara kita angkat tinggi-tinggi trofinya Erik Saputra. Foto bersama Bapak Fahmi Ardi dengan para juara. Tinggi-tinggi. Terima kasih Bapak Fahmi Ardi dari IRC dan selamat kepada para juara. Ya, silakan foto terlebih dahulu untuk para ridersnya. Silakan motor-motor dari Superstock untuk digeser. Kalau misalkan dari saya sih mungkin akan lebih aman kalau misalkan dari Superstock itu lebih cepatin ya. Mungkin kan kalau misalkan kita di komunitas nggak semuanya prepare untuk wet air di depan hujan. Tapi kalau misalnya kelas pro yang di belakangin, mungkin kelas pro dia lebih profesional dan mereka rata-rata semua tim profesional udah standby untuk ban hujannya sih. Itu ya sih dari saya. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Paling lebih aja, memang salah satunya memang ada jadwalnya untuk dimajuinnya. Kenapa? Mungkin karena spek motor kita memang 1000 cc, mungkin kalau pada saat hujan dipaksain resikonya lebih tinggi karena memang kita istilahnya komunitasnya lebih baik ambil safety. Makanya kan seperti kemarin di kualifikasi tidak diselenggarakan walaupun kita semua udah prepare untuk wet, tapi oleh race director itu ditiadakan, jadi dia ada dari free practice.
Itu mas, paling bagus. Tinggal beli satunya. Oke, ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain? Udah cukup. Oke, dari Mas Wan ada pertanyaan lagi. Ya, saya tanya ke Erik Saputra. Ini tahun ketiga juara umum di Superstock 1000 cc dan kemungkinan kalau tahun depan ikut lagi juara umum lagi. Maksudnya menurut Erik apa nih biar Erik sendiri tidak mengalami deadlock atau kebosanan gitu ya? Apakah tahun depan tidak ikut lagi kelas ini beralih ke kelas lain, tantangan lain gitu? Ya karena secara spesifikasi Erik berbeda dengan yang lain ya. Ya, makanya R1M itu Erik, gimana komentar Erik? Mungkin harapan saya di tahun depan pesertanya seperti yang Mas Aniris sebelum pandemi ya, pesertanya banyak walaupun 1000 sama 600 tahun-tahun lalu kita bisa fight, ada Bro Dani BUB, ada MB Hong, semua bisa fight ke depan lagi. Mungkin memang tahun ini tahun terakhir R1 saya untuk balap. Mungkin tahun depan saya pakai R6 gitu. Ya, dan tahun depan mungkin lebih fokus ke Super Pro-nya gitu sih. Oke, buat Iwan Setiawan, ini tahun pertama ikut Santeris dan sepertinya di klasmen tetap kedua ya. Tahun depan kembali ikut dengan motor yang berbeda atau bagaimana? Untuk tahun depan dengan motor sama itu. Sama? Dengan motor sama. Tetap ikut. Tetap ikut. Bawa teman lagi ya biar rame ya. Ya, oke, terima kasih. Yang lain. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan buat semua pembalap. Kira-kira sirkuit Sentul ini masih layak nggak sih untuk balapan Superstock? Apalagi bus daripada 1000 cc ya. Nah, berapa? 600 sama 1000 masih layak apa enggak gitu? Terima kasih. Mungkin dengan segala keadaan sirkuit Sentul, mungkin buat kita semua komunitas dibanding dengan sirkuit yang lain kecuali Mandalika, mungkin hanya sirkuit ini yang proper untuk balap 600 dan 1000. Di sirkuit-sirkuit lain tidak memungkinkan lah untuk balap 600 dan 1000. Secara safety sih mungkin kalau menurut saya dari pihak manajemen Sentul pun sudah memaksimalkan se-safety mungkin, dan tidak mungkin dari pihak Sentul ingin membuat pembalap-pembalapnya buat celaka juga. Jadi kita harus appreciate juga ke manajemen sirkuit Sentul pada Pulau lah yang sudah mencoba memaksimalkan semaksimal mungkin untuk kelas 600 dan 1000 ini tetap diadakan. Itu aja sih dari saya. Saya kayaknya udah diperwakilkan sama bingung ngomong. Yang komentar ya, belum komentar lagi. Terima kasih. Ini keikutsertaan pertama kali saya di Superstock, sebelumnya di 200 cc, dan alhamdulillah dapat pelajaran dari para senior saya yang sudah lulus, terutama Pak Eri dan Pak Deo. Terkait sirkuit, kalau boleh jujur, untuk beberapa sektor masih sangat layak, tapi untuk sektor lainnya mungkin butuh improve lagi demi safety kita, karena gimana pun dengan kapasitas cc ataupun kapasitas power mesin yang lebih besar, menurut saya yang newbie atau rookie nggak begitu safety, terutama dari mulai S kecil sampai yang terakhir sih, untuk improve lagi. Mudah-mudahan dalam hal ini manajemen Sentul International Circuit bisa mengapresiasi atau bisa mengakomodir aspirasi kita. Terima kasih. Demi perbaikan gelaran race berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Untuk sampai saat ini memang pilihan tidak ada yang lain selain sirkuit Sentul untuk Superstock ini. Yang lebih umum kita harus menyesuaikan dengan sirkuit yang ada, lebih untuk lebih hati-hati. Untuk beberapa truk yang udah disebutkan oleh Julian dari S kecil sampai truk terakhir itu luar biasa. Untuk konsentrasi, untuk kontrol yang memang harus fokus banget, karena salah sedikit kita nggak ada koreksi untuk kondisi saat ini
lainnya pada saat 2019 perdana itu di Superstock di seri 3 dan seri 4 itu lebih bisa improve, lebih cepat belajar. Untuk tahun ini kan perdana juga pakai 1000, luar biasa, tenaganya besar banget, untuk kontrolnya memang harus ekstra tenaga dan memang capek banget. Nah, yang mudah-mudahan sih untuk tahun depan harapan aku bersama tim sih itu untuk S kecil sampai terakhir kita ada perbaikan supaya apa ya, nggak hanya di kelas Superstock aja gitu yang melintas di sirkuit ini, kelas-kelas mulai dari junior sampai yang sekarang sore ini Superstock kan semua melintas di sirkuit ini ya, mau tidak mau ya untuk kelas Superstock harus diadakan supaya teman-teman para pengguna Yamaha untuk kelas Superstock ini bisa ikut ambil andil di setiap event yang masih dari sekarang. Pabrikan lain nggak ada yang seperti ini yang memfasilitasi gitu. Jadi luar biasa, apresiasi sekali untuk Yamaha Indonesia. Dengan ada ini kita semua bisa melatih skill kita di sini. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya pertama kali ikut Yamaha Sandero ini di kelas Superstock. Kalau dari saya benar kata Mas Julian ya, di beberapa area mungkin layak, cuman ada beberapa titik yang nggak layak. Jadi saya sebagai yang baru pertama kali turun sini mungkin kurang maksimal, kurang bisa belajar di titik-titik tersebut yang kurang layak di sirkuit ini. Tapi untuk sisanya sih menurut saya masih layak dan nggak ada pilihan lain sih selain Mandalika. Terakhir untuk teman-teman di kelas Superstock ini ada semacam komunikasi gitu lah ya. Artinya mungkin ada grup gitu biar tahun berikutnya lebih ramai lagi gitu, diajak kembali teman-teman yang tahun ini absen gitu, dan mungkin kalau memang ada masukan biar kembali ramai boleh disampaikan gitu ke penyelenggara. Erik mungkin bisa wakil. Kalau dari grup WA kita ada komunitasnya itu di grup WA, kita selalu update di situ pesertanya, jumlahnya totalnya berapa, dan mungkin alhamdulillah masih terselenggara karena minimal start ticket kan 5. Nah mungkin nanti setelah ini kita akan mungkin kan ini benar-benar setelah pandemi ya gitu kan. Nah mungkin setelah event ini kita akan lebih komunikasi lagi di grupnya agar komunitas-komunitas lain pun mungkin ada junior Superstock seperti dulu lagi, jadi nggak cuma satu kelas. Jadi teman-teman yang masih baru pun bisa pakai break time gitu kan, seperti yang kelas-kelas di tahun-tahun sebelumnya. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih buat semuanya dan selamat. Satu lagi pertanyaan. Ini tadi terkait Mandalika ya, soalnya kan nama sirkuit ini muncul saat berbicara sirkuit Sentul gitu. Sebenarnya pertanyaan ini udah pernah disampaikan juga ke Morimoto Sang, namun untuk Mandalika itu kan satu aspek yang mungkin agak sedikit tidak memungkinkan itu budget gitu ya. Mungkin kalau di kelas ini nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya di kelas lain agak berat gitu ya budget, terutama kargonya ke sana atau nanti penginapan gimana gitu kan. Kalau di kelas ini sendiri gimana sih kesiapannya kalau emang nanti bisa ke Mandalika? Jujur, kalau misalkan ada dari Indonesia, kita nggak usah muluk-muluk, jangan kelas Superstock deh. Coba kita berusaha, kita coba di kelas endurance ya. Karena endurance itu memang mudah-mudahan bisa mungkin endurance. Kalau untuk Superstock kan memang pesertanya aja untuk yang di Bogor seperti ini aja kan masih 5 nih. Apalagi yang jauh, otomatis balik lagi tadi sesuai yang tadi saya sampaikan di budget sih, seperti budget. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan untuk kelas endurance nih, ada endurance itu ada 150 dan 250, itu tidak menutup kemungkinan. Kalau misalnya pesertanya memungkinkan ya dan biayanya masuk, enggak syaratnya. Kemarin juga pas lagi setelah seri 2 saya sempat coba sirkuit Mandalika, dan itu komunitasnya sih lumayan banyak, dan pengguna R6 dan R1 pun itu saya pikir lumayan banyak, karena Yamaha pun tidak bisa selalu mengakomodir yang komunitas yang ada di Jabodetabek aja, dan Bandung dan Jawa lah sekitar gitu. Mungkin ada komunitas juga yang pengen ikut ngerasain Yamaha Sanderes yang di wilayah timur atau wilayah Kalimantan atau Bali, itu kan komunitas ROI-nya kan juga sangat amat kuat. Mungkin dari 3 atau 4 seri itu salah satunya Mandalika sih saya pikir
suatu terobosan yang luar biasa sih. Karena belum ada mungkin pabrikan lain yang bisa mengakomodir balapan komunitas di Mandalika. Dan emang sirkuitnya luar biasa, keren banget sih. Gitu ya. Kalau ada penyelenggaraan di Mandalika mungkin saya absen yang kedua Qatar. Hidup lah. Jalan-jalan biar nggak sedih, ada jagoan dateng nih. Banyak orang butuh healing. Buat gue, healing ya running. Bukan running dari kenyataan, tapi running kejar impian. Jangan cepat puas guys, charge terus mood lo biar semangat lagi. Maksimalin semua yang lo punya dan lanjut gear up. Live life to the fullest. Temuin jalan buat cari kebahagiaan lo. Asikin perjalanan lo bareng Yamaha Gear 125. Let's gear up. Yamaha Gear, teman sejati. Come on, let's gear up. Yamaha Gear. Come on, let's gear up. 1, 2, 5. Yamaha, semakin di depan. Full gaspol. Kita main tebak-tebakan yuk. Yang kalah dicoreng ya. Apa yang kalau disobek malah bikin untung? Harus disobek lah. Sepertinya foto mantan. Dasar istri. Salah semua. Aku tahu gebiar hadiah sobek label Yamaha Loop. Nah, betul banget lu. Gebiar hadiah sobek label Yamaha Loop. Sobek labelnya dapat hadiahnya. Info lebih lanjut, cek ke www.yamahalooppromo.com. Program ini diperuntukkan untuk konsumen dan mekanik loh. Bedanya, kalau konsumen bisa dapat hadiah langsung dan ikut undian. Kalau teman-teman mekanik bisa dapat poin yang ditukar dengan uang digital.